Kolonialisme modern. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus tahun 1945. Namun, kemerdekaan ini tidak otomatis membuat Indonesia langsung mandiri dalam bidang ekonomi dan industri. Setelah perang kemerdekaan dan konflik melawan Belanda hingga tahun 1949, kondisi negara masih sangat lemah. Infrastruktur rusak, kas negara kosong, tenaga ahli teknik pertambangan sangat terbatas, dan teknologi pengolahan mineral hampir seluruhnya masih dikuasai negara-negara barat. Selain itu, sistem pertambangan yang diwarisi Indonesia berasal dari masa kolonial Belanda. Sejak zaman Hindia Belanda, eksploitasi sumber daya alam telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri Eropa. Pemerintah kolonial membangun jalur kereta, pelabuhan, sistem konsesi tambang, serta melakukan pemetaan geologi di berbagai wilayah Nusantara. Dengan demikian, sejak awal struktur ekonomi pertambangan Indonesia memang telah bergantung pada modal dan teknologi asing. Pada masa pemerintahan Soekarno, kebijakan ekonomi Indonesia cenderung menolak dominasi modal asing. Pemerintah berusaha membangun ekonomi nasional yang mandiri dengan semangat anti-kolonialisme dan anti-imperialisme. Salah satu langkah penting adalah nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda pada akhir 1950-an. Banyak aset asing seperti perkebunan, bank, pelayaran, dan industri diambil alih oleh negara Indonesia. Kebijakan ini bertujuan memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Pemerintah juga membatasi masuknya modal asing karena dianggap dapat memperpanjang pengaruh kolonial di Indonesia. Semangat tersebut sejalan dengan posisi politik Indonesia yang dekat dengan gerakan negara-negara non-blok dan sering berseberangan dengan negara-negara barat. Namun, kebijakan nasionalisasi juga menghadapi berbagai kendala. Indonesia kekurangan modal, tenaga ahli, dan teknologi untuk mengelola perusahaan-perusahaan besar yang telah diambil alih. Produksi industri menurun, investasi asing berhenti, inflasi meningkat sangat tinggi, dan negara mengalami kekurangan devisa. Menjelang pertengahan 1960-an, kondisi ekonomi Indonesia mengalami krisis yang sangat berat. Perubahan besar terjadi setelah peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto pada tahun 1966 sampai 1967. Pemerintah Orde Baru menilai bahwa Indonesia tidak akan mampu memulihkan ekonomi tanpa bantuan modal luar negeri. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi diubah menjadi lebih terbuka terhadap investasi asing. Pemerintah beranggapan bahwa sektor pertambangan membutuhkan biaya sangat besar, teknologi tinggi, dan risiko investasi yang tinggi pula. Negara pada saat itu belum memiliki kemampuan finansial maupun teknologi untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi tambang dalam skala besar. Karena itu, pemerintah memilih membuka pintu bagi investor asing agar pembangunan ekonomi dapat berjalan lebih cepat. Langkah penting yang menjadi dasar masuknya perusahaan asing adalah diterbitkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing tahun 1967 dan Undang-Undang Pokok Pertambangan tahun 1967. UU Penanaman Modal Asing memberikan jaminan hukum kepada investor luar negeri untuk menanamkan modal di Indonesia. Pemerintah memberikan berbagai kemudahan, seperti perlindungan investasi, hak pengelolaan jangka panjang, serta kemudahan perpajakan. Sementara itu, UU Pertambangan tahun 1967 memperkenalkan sistem kontrak karya, yaitu bentuk kerjasama antara pemerintah Indonesia dan perusahaan asing untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi tambang. Kedua undang-undang ini menjadi titik balik penting dalam sejarah pertambangan Indonesia. Karena sejak saat itu, sektor tambang dibuka secara luas kepada korporasi internasional. Salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah pertambangan Indonesia adalah masuknya Freeport-McMoRan pada tahun 1967. Perusahaan asal Amerika Serikat tersebut menandatangani kontrak karya pertama dengan pemerintah Indonesia untuk mengelola tambang emas dan tembaga di Papua. Kontrak ini menjadi simbol dimulainya penguasaan asing modern dalam sektor pertambangan Indonesia. Pemerintah Orde Baru memberikan ruang yang sangat besar kepada Freeport karena Indonesia membutuhkan investasi, devisa, teknologi, dan dukungan ekonomi internasional. Freeport kemudian berkembang menjadi salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia dengan operasi utama di Indonesia.
Setelah Freeport, banyak perusahaan asing lain ikut masuk ke Indonesia, seperti INCO, Newmont, Billiton, dan Rio Tinto. Mereka membawa modal besar dan teknologi modern yang pada saat itu belum dimiliki Indonesia. Dominasi perusahaan asing di sektor pertambangan Indonesia bukan hanya disebabkan oleh keterbatasan modal dan teknologi, tetapi juga karena arah kebijakan pemerintah pada masa tertentu. Setelah kemerdekaan, pemerintah sering dianggap mewakili negara secara penuh. Padahal kepentingan pemerintah yang berkuasa belum tentu selalu sama dengan kepentingan rakyat dan negara dalam jangka panjang. Pada masa Orde Baru, pemerintah membuka sektor tambang secara luas kepada investor asing untuk memulihkan ekonomi dan menarik modal luar negeri. Kebijakan ini memang meningkatkan investasi dan pemasukan negara, tetapi juga membuat perusahaan asing memperoleh posisi yang sangat kuat dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Akibatnya, kekayaan alam lebih banyak dikelola untuk kepentingan investasi dan pertumbuhan ekonomi, sementara manfaat bagi masyarakat belum merata. Banyak daerah tambang tetap mengalami kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan ketimpangan ekonomi. Kondisi ini menimbulkan kritik bahwa kebijakan pertambangan pada masa itu belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat sebagaimana amanat pasal 33 UUD tahun 1945. Dalam perjalanannya, eksploitasi sumber daya alam yang berlangsung selama puluhan tahun tidak selalu sebanding dengan kesejahteraan rakyat. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan emas, nikel, batu bara, minyak, dan berbagai mineral lainnya. Tetapi banyak daerah penghasil tambang justru masih menghadapi kemiskinan, kerusakan lingkungan, konflik lahan, dan ketimpangan pembangunan. Hutan dibuka besar-besaran, sungai tercemar, dan ruang hidup masyarakat semakin menyempit akibat aktivitas industri ekstraktif yang terus berkembang. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar tentang arah pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Kekayaan alam yang seharusnya menjadi warisan untuk generasi mendatang justru banyak dieksploitasi dalam waktu singkat demi kepentingan ekonomi dan investasi. Akibatnya, dampak lingkungan semakin terasa dari tahun ke tahun. Bahkan pada tahun 2025, berbagai wilayah di Indonesia seperti Aceh dan Sumatera mengalami bencana banjir bandang dan kerusakan lingkungan yang semakin parah, yang sebagian dihubungkan dengan kerusakan hutan, aktivitas tambang, dan eksploitasi alam yang tidak terkendali. Hal ini menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak seharusnya hanya berfokus pada keuntungan ekonomi jangka pendek. Jika sumber daya alam terus dihabiskan tanpa pengelolaan yang bijaksana, maka generasi mendatang berisiko mewarisi lingkungan yang rusak dan sumber daya yang semakin menipis. Oleh karena itu, pengelolaan kekayaan alam Indonesia seharusnya benar-benar diarahkan untuk kesejahteraan rakyat, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan bagi anak cucu di masa depan.